sekolah, sudah itu selesai. Ya, sudah itu selesai. Jadi ujian sekolah belum ditentukan, mungkin di awal ya, di awal April mungkin ya, awal April. Nah, jadi untuk ujian akhir semesternya itu di Maret tanggal 15 mulai sampai tanggal 24 untuk kelas 12 ya. Jadi itu kita hari ini dia sudah sampai pertemuan yang ke-6 gitu ya. Kelas 12 hari ini udah sampai pertemuan ke-6. Minggu depan pertemuan ke-7, minggu depannya lagi yaitu tanggal 9 Maret itu pertemuan ke-8 ya, 6, 7, 8. Berarti untuk pertemuan 9 dan 10-nya, 9 dan 10-nya itu kita nggak kena lagi. Karena itu pas saatnya ujian akhir semester ya. Baru nanti pertemuan 11-nya ya kita lanjut kembali ya, itu tanggal 30 Maret. Nah, jadi boleh dibilang tidak terhitung yang saat ujian itu tidak terhitung pertemuan. Jadi hari ini pertemuan ke-6 tanggal 23, minggu depan tanggal 2 Maret itu pertemuan ke-7. Minggu depannya lagi 9 Maret itu pertemuan ke-8. Terus 2 kali pertemuan yaitu 16 dan 23 Maret itu saatnya kalian ujian akhir semester. Nah, jadi dia tidak hitung pertemuan lagi karena tidak ada daring ya, tidak ada daring, belajar bahasa Mandarin. Jadi dia masuk tanggal 30 Maret, itu masuk tanggal 30 Maret itu dia pertemuan kelanjutannya setelah 6, 7, 8 berarti tanggal 30 Maret itu pertemuan ke-9 ya, pertemuan ke-9. Kalaupun nanti masuk bulan April ada, berarti itu hanya sampai pertemuan ke-10 udah selesai ya, karena nggak mungkin lagi kita sampai akhir semester. Paling mungkin di awal semester kita di awal April kita udah ujian sekolah ya, ujian sekolah. Jadi bisa jadi tanggal 6 April itu kita tidak ada pertemuan lagi, yaitu pas dia pertemuan ke-10. Bisa jadi begitu ya, karena kita belum tahu lagi yang pihak sekolah tentukan untuk ujian sekolahnya kapan ya. Oke ya, sedikit pemberitahuannya. Kalau untuk ujian pas kelas 12 itu sudah ditentukan oleh pihak sekolah, semua hampir sama ya, semua pelajaran hampir sama, tapi mungkin ada sebagian pelajaran yang 20 soal, ada yang 25 soal atau yang ada yang 30 soal. Tapi bahasa Mandarin di sini dia 25 soal, semua pilihan berganda. Semua pilihan berganda ya, 25 soal. Jadi di pertemuan ke 7, 8 ya, di pertemuan ke-8 nanti pertemuan terakhir sebelum ujian akhir sekolah, ujian akhir semester akan Lause postkan di Google Classroom ya. Kisi-kisi yang sebanyak 25 soal pilihan berganda itu ya. Untuk kelas 12 nanti kamu bisa lihat di sana ya, kamu bisa lihat di sana. Tapi ingat, tugas yang terpenting tugas kamu harus kerjakan ya, tugas harus kamu kerjakan supaya tugasnya itu bisa mendongkrak nanti nilai ujian kamu. Ya, jangan malas untuk kerjain tugas. Dan kelanjutannya kalau kamu nantinya kuliah ya, langsung juga doain ya, semoga kamu itu sukses ya. Satu lagi mungkin ada yang minat ya, mana tahu ada yang minat mau kuliah di Taiwan ya, kuliah di Taiwan atau sekolah di Taiwan, bisa hubungi Lause ya, bisa hubungi Lause atau konsultasi sama Lause ya, konsultasi sama Lause. Karena dari pihak sekolah kita, Metodis Anam,
kita ada kerjasama dengan ICATI, ICATI, ya ICATI, yaitu Ikatan Alumni Taiwan, Ikatan Alumni Taiwan. Nah, adik kelas kamu yang namanya Shirley, ya, kelas 11 Mia, Shirley namanya ya, dia sudah mengurus, dia udah berhenti sekolah ya, dia udah berhenti sekolah, dia udah mengurus untuk sekolah di Taiwan. Untuk sekolah di Taiwan. Jadi begini ceritanya. Kenapa dia mengurusnya sekarang, tidak selesaikan dulu SMA-nya? Karena kalau dia selesaikan sekolahnya sampai SMA selesai, dia merasa waktunya habis 1,5 tahun lagi. Kenapa? Karena di Taiwan sana yang diurus sama ICATI ini, kita ke sana sekolah SMK. Jadi SMK itu sederajat dengan SMA, yakni 3 tahun lamanya belajar. Ya, 3 tahun. Nah, jadi mungkin yang setahu Lause, si Shirley ini keluarganya mampu dan ada biayanya ke sana. Jadi dia berhenti sekolah, langsung urus sendiri, langsung masuk ke SMK di sana ya. Nah, jadi Lause di sini, Lause kasih tahu bagaimana kerjasama Metoris 6 dengan ICATI. Nah, kerjasamanya begini, jika kamu mau sekolah di sana setelah tamat SMA, kalau mau sambil kerja, itu kamu sampai di sana, masuk ke SMK. Nah, di SMK ini, kamu bisa ambil jurusan seperti ada banyak murid Lause ya, yang di sana dia di SMK, dia belajar, apa itu namanya? Masak-memasak gitu ya. Apa namanya itu? Filipus? Tata boga ya, tata boga. Nah, masak-memasak, membuat kue begitu ya. Nah, dia ambil jurusan itu di SMK-nya. Nah, setelah SMK-nya selesai 3 tahun, kamu bisa ambil kuliah S1 di sana ya. Jadi prosedurnya bagaimana? Prosedurnya kalau diurus sama ICATI, nah kamu ke sana ambil SMK dulu. Ambil SMK, setelah SMK selesai, baru kamu lanjut kuliah. Kelebihannya apa? Kelebihannya ya kamu di sana diatur kerja sama pihak ICATI. Maksudnya diatur kerja begini loh. Dalam seminggu itu kamu tidak 6 hari sekolah. Ya, bisa jadi ada sekolah yang kamu sekolah itu cuma 4 hari atau 3 hari sekolah. Jadi 3 hari ini lagi kamu bisa kerja, dapat duit, dapat gaji, gitu ya. Nah, kerjasamanya Metoris 6 dengan ICATI itu dia mengurus murid-murid kita yang mau sekolah di sana. Jika murid-murid kita ini tidak ada biayanya ke sana, maka pihak ICATI-nya yang keluar semua biayanya itu tersebut. Jadi boleh dibilang 1 rupiah pun kamu tidak usah keluar, semua ditangani pihak ICATI. Setelah itu, setelah kamu masuk sekolah di sana, setelah kamu diatur kerja oleh pihak ICATI di sana, gajimu itulah nanti yang menggantikan biaya pengurusan mereka. Lebih kurang 20 juta, tidak kemana ya. Jadi itu mengasurnya lah pelan-pelan. Mungkin nggak sampai 3 tahun ya. Lamanya SMK kan 3 tahun. Mungkin selama setahun itu udah lunas semua ya. Setahun itu udah lunas semua. Ya, karena gaji di sana boleh dibilang besar ya. Bisa jadi dalam 1 bulan itu dia bisa kantongi sampai 3-4 juta bisa jadi ya. Oke gitu ya, sekedar pengumumannya. Jika ada yang berminat nanti bisa
konsultasi sama Lause ya. Oke, sampai di sini sekedar pengumuman Lause. Yang pertama mengenai ujian, yang kedua sekolah di Taiwan, baru yang ketiga kita lihat layar Zoom kita, tugas kita. Oke, kamu perhatikan ya. Untuk tugas yang di layar Zoom ini, Lause tidak usah kamu menjawab lagi di saat Zoom, karena Lause tahu waktu kita sangat mepet 40 menit itu nggak sampai 40 menit sudah selesai ya. Nah, jadi banyak yang tidak dapat menjawabnya ya. Jadi supaya adilnya, Lause akan jelaskan dulu penjelasan Lause dari versi pertama sampai maksudnya dari atas itu ya, dari A, Chao-Pien sampai yang terakhir itu A, nomor 10 itu ya. Lause akan jelaskan semua. Nanti yang ada nomor 1 sampai 10 itu Lause berusaha untuk supaya kamu menggabungkan kosakata yang ada itu. Lause lihat kebenarannya. Nah, siapapun boleh menjawabnya. Itu satu soal ya, satu soal Lause kasih tambahan plus 2. Loh, Lause kok cuma plus 2? Tidak. Lause semua kasih plus 20. Tapi bukan dijawab di saat Zoom. Kamu kerjakan di buku, kamu salin di buku, tulisan Mandarinnya, bacaannya yang sesuai dengan nomor 1 dengan sampai nomor 10 itu. Kamu tulis bahasa Indonesianya, kamu tulis bacaannya, kamu tulis tulisan Mandarinnya, foto dan kirim ke WA Lause. Nah itulah ya. Jadi bukan hanya yang ikut Zoom saja, partisipan yang ikut Zoom saja yang boleh ikut, yang tidak ikut Zoom juga boleh ikut ya. Jadi nanti setelah Lause terangkan selesai, kamu kurang jelas, kamu bisa mendengar kembali rekaman Lause ya, rekaman Lause yang di saat Zoom kita ini. Oke, kita mulai dari A. A itu bacanya Chao-Pien. Chao-Pien itu artinya foto, ya, foto. Oke. Yang B, Taxie. Taxie itu universitas. Kamu sambil salin ya. Kalau nggak salin nanti apa? Kalau kamu nggak dengar, ya terpaksa kamu buka kembali rekaman Lause ya. Oke. Yang C, Cese ini adalah. Cese ini adalah. Yang D, susu. Susu itu paman. Paman jadi siapa? Paman dari bapak ya. Paman dari papa. Ya, adiknya papa disebut susu. Yang E itu tah, artinya besar. Yang F, xiao, kecil. Dan yang G, semok, itu artinya apa? Semok apa? H, sihou itu artinya waktu. Nah, kelebihannya kalau mereka berdua digabung, maksudnya G dan H digabung, jadi kalau dibacanya semok sihou. Semok sihou itu artinya jadi kapan ya, kapan. Oke ya, jelas ya. Yang I, yanjing, mata. J, cuipa, mulut. Nah, yang K bacanya chang. Kalau chang itu artinya panjang. Nah, dia yang di huruf Mandarin yang K ini, dia bisa dibaca belainan. Maksudnya, kalau dia dibaca chang, itu artinya panjang. Tapi kalau dia dibaca chang, ya, dibaca chang, itu artinya tumbuh dewasa, ya, tumbuh dewasa. Dewasanya tambahkan apa? Tambahkan yang E. Jadi K sama E ditambahkan ya. Jadi dibaca cangta. Cangta itu tumbuh dewasa ya, tumbuh dewasa. Terus yang L kita lihat, yang L sei itu artinya siapa. Ya, sei artinya siapa. Yang N niseng. Nah, untuk niseng
itu anak perempuan ya, anak perempuan. Ni itu perempuan, seng itu bisa dibilang anak, itu bisa ya. Oke, yang N kita lihat yang N, topa. Topa. Topa itu rambut, rambut ya. Dan yang di bawah N, O itu nama orang, Lina ya, Lina, nama orang. Nah, kita ke sampingnya, bukan ke atasnya dulu ya. Setelah O kan P. Nah, jadi kamu bisa lihat yang P itu Ai itu bibi, adiknya dari mama ya. Ai itu bibi ya. Jadi di dalam kalimat ini nanti ada dia namanya Lina Ai ya, berarti bibi Lina ya. Nah, bibi Lina, kamu bisa lihat yang soal nomor 3 ya, bibi Lina. Nah, jadi Lina Ai itu bibi Lina ya. Nah, kita lanjut yang setelah P, Q. Kita lihat di atasnya. Q, nase. Nase itu. Tadi C yang C itu ini ya. Jadi kalau dia pakai na, itu. Ya, se itu adalah ya. Jadi itu adalah. Yang C tadi, ini adalah. Yang Q jadi itu adalah. Oke. Dan yang R tadi kamu bisa lihat, yang M tadi anak perempuan, Nisen. Jadi yang di R di sini Nansen, anak laki-laki ya, anak laki-laki. Oke, yang S sekarang, kita yang S kamu lihat itu ada tulisan tui. Tui artinya benar. Tui. Oke, kita lihat yang T. T itu ma itu artinya apakah? Ingat ya, selalu kita yang masih kurang paham bahasa Mandarin, kita memakai ma ini selalu kita taruh di depan, salah. Ingat ya, ini bahasa Mandarin bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, apakahnya itu kalimat tanyanya pasti selalu di depan. Tapi dalam bahasa Mandarin, ma-nya itu harus di belakang kalimat. Setelah kalimat di depannya, baru ma-nya di belakang ya, ingat itu ya. Terus yang U kita lihat, kau ya, kau itu artinya tinggi. Kau artinya tinggi ya, kau artinya tinggi. Oke, kita lihat yang V, kece. Kece itu postur tubuh ya, postur tubuh. Jadi kalau postur tubuh tinggi, kita gabungkannya aja V dengan U. Kece, kau postur tubuh tinggi. Kalau postur tubuh yang pendek, lihat lagi ke W-nya itu ya. Kita bisa lihat kece yang di bawahnya itu W, tuan. Tuan itu pendek, jadi kalau postur tubuhnya pendek, kece, tuan. Selain tinggi dan pendek, kamu bisa dia kaitkan dengan yang E dengan F. Kenapa? Karena kalau kamu kaitkan dengan E, kece, ta, postur tubuhnya besar. Kan ada orang postur tubuhnya besar, bukan tinggi ya, besar. Maksudnya gembrot gitu ya, gendut ya. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang F, ya, kecil, xiao, kecil. Nah, dia jadi postur tubuhnya itu kecil, bukan pendek, kecil. Ya, pendek dengan kecil lain ya. Kecil itu bisa dikategorikan itu kurus bisa gitu ya. Kalau pendek dia pendek kayak orang kate begitu ya. Oke. Kita lihat yang X. Nah, kalau yang X itu bacanya itu artinya dan. Saya dan adik laki-laki. Wah, titi. Itulah kegunaan pemakaian dan. Papa dan mama. Papa, mama. Oke ya. Yang Y, xianzai. Xianzai itu dia menerangkan waktu. Waktu kapan? Sekarang ya. Jadi kalau xianzai itu artinya sekarang. Yang Z, kita lihat yang Z, caputo.
Caputo itu maksudnya kira-kira lebih kurang gitu ya. Caputo kira-kira lebih kurang. Kalau dia cane dibuang, putu artinya tidak banyak. Kalau ca itu selisih ya. Jadi selisihnya tidak banyak berarti lebih kurang gitu ya. Oke, kita lihat kelanjutan setelah Z ada AA. Nah, tadi udah ada A, jadi kita kembali lagi ulang AA. Ya, AA kita bisa lihat tulisannya itu bacaannya ting. Ting itu artinya dengar ya. Kita masuk ke yang BB. BB inye, bacanya inye. Inye itu musik. Jadi kalau kamu mendengar musik, nah yang AA itu gabung dengan yang BB. Ting inye mendengar musik ya, ting inye mendengar musik. Nah, kita kembali ke yang CC. Di CC ada tulisan hui. Nah, hui ini dia bisa dua arti tergantung dia pakainya di mana. Misalnya kamu mau menanyakan ke orang lain, kamu bisa nggak nih hui ma ya? Kamu bisa nggak nih hui ma? Nah, itu arti dari hui yang pertama, artinya bisa. Selain artinya bisa, hui ini bisa dikaitkan dengan konser atau pertemuan. Nah, kita lihat contohnya ya. BB kalau digabung dengan CC, ya BB kalau digabung dengan CC, dibaca inye hui. Nah, itu konser musik jadinya ya, konser musik. Jelas ya? Oke, kita lihat ke yang DD. Di DD ini udah maklum lah, sering orang bilang ini ya, si Juan itu suka ya. Si Juan itu suka. Kita ke atas barisan ketiganya itu ada EE. EE haite. Haite itu memotret ya. Misalnya kamu memotret pakai HP ya. Nah, HP apa? HP Shouji ya. Shouji haite. Nah, jadi memotretnya dengan HP Shouji haite. Ingat ya. Bukan HP-nya di belakang ya. HP-nya di depan. Shouji haite. Kalau bahasa Indonesianya memotret dengan HP ya. Oke, kita lihat yang FF. FF itu piao. Piao itu artinya tiket atau karcis bisa ya. Piao. Piao, tiket, karcis bisa. Jika kamu beli tiket pesawat, kamu sebut pesawatnya di depan. Feiji piao. Itu tiket pesawat. Nah, kalau untuk tiket kereta api itu huoche. Jadi huoche piao. Kalau kamu naik bus, nah bus itu dalam bahasa Mandarin pase piao gitu ya. Jadi ingat ya, tiketnya bukan di depan, tiketnya harus di belakang. Oke, kita masuk setelah FF GG. Nah, di GG kita ada tulisan tanse. Tanse itu tetapi ya, tetapi bukan kereta api ya, tetapi. Oke, kita masuk ke HH. Nah, HH ini dia berkaitan dengan FF. Kenapa? Di sini HH dia menunjukkan liangcang. Liangcang itu 2 lembar. Ya, 2 lembar. 2 lembar apa? 2 lembar tiket. Nah, makanya kamu gabungkan dia dengan FF. Jadi liangcang piao, 2 lembar tiket atau 2 lembar karcis. Oke ya. Baru yang setelah HH kita lihat yang II. Nah, II ini berkaitan dengan waktu lagi kembali ya. Mingtian. Mingtian itu artinya besok. Besok ya. Yang JJ punanci. Punanci tidak bisa pergi. Punan tidak. Ci pergi ya. Jadi tidak bisa pergi. Yang kakak ichi. Ichi itu bersama-sama. Ya, pergi bersama-sama atau bersama-sama pergi bisa ya. Terus yang LL
kita lihat dia ada tulisan Qi Tian. Qi itu berapa? Tian itu jam. Ya, jadi Qi Tian itu jam berapa? Jam berapa? Nanti di QQ-nya bisa kamu lihat. Dia langsung masuk angka. Di QQ dia ada tulisan Patien. Jam 8 ya, jam 8. Jadi mau jam berapa tinggal di tempatnya itu Qi-nya itu dibuang, jangan dipakai lagi. Jangan kamu pakainya Pak Qi-tian, nggak ada itu ya. Jadi Qi-nya itu dibuang, gantikan angka yang kamu mau menunjukkan jam berapa. Seperti di yang QQ ya, dia jam 8, langsung angka 8-nya Pak Tian. Oke ya. Yang MN kamu bisa lihat itu ada tulisan Wansang. Nah, ini menunjukkan waktu lagi. Wansang itu malam hari. Malam hari ya. Wansang itu malam hari ya. Terus kamu lihat yang NN itu ya seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu baiklah gitu ya. Baiklah, halah, baiklah gitu ya artinya. Oke, yang OO kamu bisa lihat Wen, mama. Wen itu bertanya, mama ibu ya. Jadi bertanya ke ibu. Nah, ya, bertanya ke ibu gitu ya. Baru yang PP itu bacanya itu Y. Y itu artinya juga ya. Y artinya juga. Nah, tadi QQ langsung sudah jelaskan, yaitu jam 8 kita masuk ke RR. RR itu li. Li-nya itu di dalam. Ya, linknya itu di dalam. Jadi kalau di dalam kampus, di dalam universitas, kamu tinggal gabungkan dengan yang B. Tapi universitasnya duluan. Jangan lintas ya, nggak bisa ya. Artinya jadi terbalik. Nggak berarti jadinya ya. Jadi harus sebutannya kalau di dalam universitas atau di dalam kampus itu tasyeli, ya tasyeli, gitu ya. Dan yang terakhir adalah SS. SS itu switch off. Switch off itu artinya tidur ya, tidur. Oke, kita masuk ke kalimat ya. Dalam kalimat ini ada nomor 1 sampai 10. Jadi kamu tinggal kutip saja yang ada di daftar kosakata ini untuk digabung-gabungkan. Jika tidak ada, boleh kamu pakai Google untuk membantunya. Oke, kita lihat. Jadi yang nomor 1 sampai 10 ini, kamu satu orang kalau jawab satu soal, boleh lebih dari satu soal. Ini nilai tambah lagi ya. Nah, ini nilai tambah lagi. Ini nilainya satu soal itu plus 2. Nah, jadi langsung maunya tugas kamu itu semua orang boleh ikut selain yang Zoom. Salin kembali, tulis dan kirim ke WA langsung. Oke, kita lihat yang pertama. Anak perempuan, postur tubuh kecil, rambut panjang, mata besar, mulut kecil. Ayo, tinggal digabungkan. Coba, siapa yang bisa? Nanti kalau sampai nggak bisa, jelang 2 menit ya, maksudnya sisa 2 menit akan langsung bahas semua. Ya, silakan. Suaranya didekatkan coba, Filipus. Usah, kedengaran nggak? Kecil kali suaramu. Nggak pakai handset lah, usah handset rusak. Ya, dekatkan ke apa? Pakai HP kamu kan? Pakai laptop lah, usah. Coba dekatkan, bisa nggak? Gini lah, usah. Oke, udah mantap. Silakan. Anak perempuan, postur tubuh kecil, rambut panjang, mata besar, mulut kecil. Yang pertama anak perempuan itu Newseng. Niseng, ya. Bagus. Lanjut. Terus Gesi, postur tubuh. Ya, silakan. Gesi, terus Xiao, F. Ya, silakan lanjut. Terus rambut, Taufa.
Taufa, terus Taufanya rambutnya panjang, panjang mana panjang? oh ya panjang. Shang. Iya, iya, bagus, bagus. Lanjut, lanjut. Mata kecil? Mata kecil, Xiao. Xiao Yanqing. Iya, mulut besar, mulut kecil? Xiao Shuipa. Oke, bagus. Ini dapat tambahan plus 2 ya. Jadi nanti kerjakan juga ditulis. Jadi kalau nanti ada lagi yang bisa kamu jawab, boleh. Ada lagi nilai tambahnya. Oke, silakan siapa lagi selain Filipus? Lausa, kalau nomor 3 Lausa. Silakan, silakan. Pipi Lina Eyi. Daswe Li. Paite. Iya, bagus. Lanjut, mana lagi? Ada lagi? Mana ya? Nasi itu ya. Nomor berapa? Nomor mana ya? Ini nomor 4 Lause. Ya, silakan. The Shi Saupian Saupiannya taruh di belakang. Paman dan bibinya di ngomong duluan. paman dan bibi duluan. Paman apa deh paman? Shushu yi Xiaopian ma. Iya, bagus. Lanjut. Terus. Nomor 10 Lausa. Iya, silakan. Anak laki-laki Nansheng. Tadi langsung sudah bilang, Nansen itu untuk anak laki-laki. Ini adik laki-laki. Oh, adik laki-laki. Apa adik laki-laki? Keke ya? Keke itu abang. Abang ya. Adik laki-laki. Apa ya? Anak laki-laki ya. Lihat yang langsung tulis ini, Filipus. Ya, Lausa. Nah, ini tulisan adik laki-laki. Jadi aku sendiri yang jawab sih, kawan. Nah, ini tulisan adik laki-laki. Bacanya Titi. Cici ya, Lausa. Ya, lanjut. Titi Sihuan Patien Wansang Tidur. Xiao. Iya, bagus. Masih ada? Kapan kamu kapan gimana ya?
Sudah 4 soal ya, Filipus ya. Iya, iya, Lause. Oke, waktu kita sisa 2 menit. Oke, yang lainnya langsung jelaskan ya. Supaya nanti kamu terkopi semua, bisa kerjakannya dan kirim ke WA Lause ya. Oke, yang tadi yang belum dijawab sama Filipus yaitu nomor 2 ya. Nomor 2, anak laki-laki, postur tubuh tinggi atau besar, rambut pendek, mata kecil, mulut besar ya. Anak laki-laki itu Nansen. Nansen kecil bisa kalau dia pakai tinggi jadi kau, kalau pakai besar jadi tak ya. Nansen kecil kau atau tak, rambut pendek tuan hupa, mata kecil xiao yanjing, mulut besar ta cui pa ya. Dan nomor 3 tadi sudah dijawab ya. Nomor 4 kita lihat. Ya. Kalau kata mau, kamu kapan mau pergi itu kan Lause apa yang tadi maunya? Kata mau. Maunya itu yau. Makanya sebagian ada yang tidak ada di sini, kamu harus tariknya di Google ya. Oke, kita lihat lagi yang nomor 4 ya. Apakah ini adalah itu udah tadi ya. Bibi Lina di dalam kampus memotret. Bibi Lina kaita siali taita. Terus yang nomor 5, kamu kapan mau pergi mendengar konser musik? Ni semua soho yao chi ping ing ye hui ya. Nomor 6, saya ada 2 lembar tiket konser musik, kasih kamu 1. Wayu liang zhang ing ye hui tepiao icang kini. Saya mau pergi tetapi tidak ada teman. Wayao chi tan se meyo pengyo. Terus nomor 8, dia tidak pergi, saya dan kamu bersama pergi. Baikkah? Ta bu nan ji, wo he ni ichi qi hao a. Terus nomor 9, itu adalah ibu siapa? Rambut panjang. Na shi shui de mama chang tou fa de. Oke, selesai. Jadi nanti kalau yang nggak dengar silakan kamu mendengar kembali rekaman yang ada yang saat kita zoom.